gue tidur tuh bang di posko gitu kan, dengan berharap si Ujang udah ada nih. Nah si pak polisi sama itu bangunin gue, bangun kan gitu kan, emang semalam mau kemana? Iya pak, saya mau ke situ, boleh pak. Ya udah kalau siang boleh gitu kan, udah nggak hujan juga bang posisinya. Ya udah gue ditemenin nih bang sama tim evakuasi bareng-bareng ke daerah yang parahnya gitu kan, ke desa gue. Nah balik lagi gue ketumpukan itu langsung bang, ketumpukan yang semalam gue gali. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang punya pengalaman horor ketika dia mengevakuasi sahabatnya sendiri. Nah, kita sapa dulu aja, di sini udah ada Bang Edoy. Bang Edoy, apa kabar Bang? Baik Bang Jamal. Oke. Bang, ini gimana ceritanya nih lu mengevakuasi temen lu sendiri nih? Itu karena apa nih? Lagi ada apa? Jadi ceritanya itu kenapa gue bisa mengevakuasi mayat jenazah teman gue sendiri, karena itu telah terjadi gempa bumi dan tanah longsor Bang Jamal. Di daerah mana kalau boleh tahu? Jawa Barat Bang Jamal. Oh, pokoknya di daerah Jawa Iya, Barat ya? daerah Jawa Barat. Itu tahun berapa itu kejadian? Belum lama lah Bang Jamal. Tahun 2022 lah. Oke, gue tahu tuh. Iya. Yang bencana itu tuh. Iya. Itu di situ. Nah, katanya itu sebelum dievakuasi lu sempat kayak ketemu ya. Iya. Bahkan dia minta bantuan dulu ya ke lu ya. Nah, jadi kenapa bisa gue berangkat ke sana? Jadi sebelum gue berangkat ke sana itu ada telepon masuk. Nah, telepon masuk itu nomor nggak dikenal. Tetapi gue ingat banget itu suara temen gue. Oke. Iya, jadi suara temen gue itu yang telepon untuk gue buat balik ke sana. Dan minta bantuan. Iya, dan minta bantuan, tolong buru balik. Oke. Minta tolong. Nah, dan nanti lengkapnya gue bakal ceritain bang. Oke, kronologinya. Kronologi ya? dari awal sampai akhirnya. Siap. Yang penasaran, simak video sampai habis. Dan buat kalian yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Bang Edoy, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lenteramalam.id, dan untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Edoy, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri. Kita mulai. Nah, jadi gue punya teman di kampung itu, gue berteman baik bang sama dia dari mulai SD, SMP, sampai SMA. Dan kebetulan dia tetangga lah sama gue gitu, tetangga dekat lah gitu kan. Jadi gue emang sama dia tuh kayak udah punya chemistry masing-masing gitu bang. Dan sama-sama udah tahu sifatnya masing-masing. Jadi ya awet banget tuh berteman sama dia, main kayak badung, kayak ngaji, kayak sekolah gitu kan, udah kayak bener-bener bareng setiap harinya. Nah, singkat cerita, ya gue kan udah dewasa lah bang gitu kan, udah lulus SMA. Sementara temen gue juga kan sama kan, kelasnya juga sama gue, sama lah, sama-sama lulus SMA. Jadi ya gimana sih bang kalau udah megang ijazah gitu kan, kayak mau buru-buru punya duit sendiri gitu kan. Nah sementara kan gue tinggal di kampung, kalau kerja di kampung gitu kan kayak kecil gak sih gajinya gitu kan. Coba gue ke Jakarta aja. Nah di situ gue ajak temen gue itu. Temen gue, ternyata dia ya rada sedih juga sih, karena dia bilang nggak bisa, karena adik gue masih kecil, belum bisa jaga orang tuanya gitu kan. Jadi ya gue mau nggak mau jagain orang tua gue dulu deh gitu kan, bahasanya nih bang ya. Sebenarnya di situ gue pengen bareng sama temen gue, tapi ya mau gimana bang gitu kan, karena kalau udah bahasannya orang tua gue udah nggak bisa maksain juga kan. Akhirnya gue dianterin tuh sama dia ke terminal. Hati-hati lah, dia bilang, udah hati-hati di sana, kabarin gue terus, kata dia gitu kan. Nah, kalau ada kerjaan yang enak gitu kan, jangan lupa ngajak-ngajak lah, kata dia. Oh pasti, gue bilang gitu, pastilah, gue juga kangen nih, bakalan kangen nih kita main gitu kan, gini ya apa mau dibilang bang gitu kan, gue udah harus nyari duit sendiri gitu kan. Ya udah akhirnya gue dianterin sampai situ, ya kayak salaman gitulah, kayak salaman gitu, hati-hati. Udah akhirnya gue berangkat ke Jakarta.
Nah posisinya setelah gue sampai di Jakarta itu gue ya namanya belum kerja bang gitu kan, nggak ada uang gitu kan buat ngekos atau apa, ya gue tinggal sama tante gue, adiknya nyokap gue. Nah gue tinggal lah di rumah tante gue sambil gue nyari-nyari. Nah 3 bulan gue di Jakarta alhamdulillah bang, ya sambil gue bantu-bantuin kan tante gue itu punya dagang lah gitu kan, dagang gado-gado gitu ya, gue bantuin paling ya bantuin beli-beli bahan di pasar gitu kan, karena gue nggak mau diem banget. Nah alhamdulillah gue diterima di salah satu restoran nih bang, jadi waiters. Ya diterima, gue kerja lah. Nah kebetulan ya kerja lah gitu bang, ya seperti biasa gue pulang ke rumah tante gue nginep lah. Nah, alhamdulillah gue punya rezeki buat kayak cukup deh ngekos gitu bang, gue pengen ngalamin juga lah gitu kan, bisa nggak sih gue ngekos gitu kan sendirian gitu, terus ya masak sendiri gitu kan, kayak nyuci sendiri gitu. Ya udah akhirnya gue coba ngekos bang, nggak jauh sih dari tempat kerja gue itu, nggak jauh, sama ke tante gue juga nggak terlalu jauh banget gitu ya, jadi ya bisa lah kayak gue ngekos gitu kan, kalau apa-apa ya gue tinggal ke rumah tante gue gitu kan. Ya udah gue ngekos. Nah, ya kayak biasa bang, ngekos ya buat tidur doang lah gitu kan, tidur. Gue harus bangun pagi lagi, apalagi kalau udah dapet shift jumping dari siang ke pagi itu udah capek banget bang, nggak ada waktu buat main. Dan minim juga sih gue belum ketemu temen nongkrong juga sih di Jakarta gitu, jadi kayak ya udah gue balik ke kosan gitu kan. Selama di kosan ya gue pasti ada kabar tuh bang buat temen gue itu, kayak kabar-kabaran gitu, kayak WA, ya telepon gitu kan, nggak video callan ya tapi telepon lah gitu, ngasih kabar kalau gue sekarang ngekos gitu kan, nggak tinggal lagi. Jadi seneng lah gitu kan, gue udah punya penghasilan. Nah dari situ tuh gue kayak nyisihin rezeki juga bang, selain buat orang tua gue pasti nyisihin rezeki buat temen gue itu. Ya buat beli rokok lah kita bahasanya gitu kan, ya namanya gue tahu dia belum punya kerjaan juga kan di sana, kasihan juga gitu kan, dia harus ngurusin orang tuanya. Ya udah gue transfer lah kadang ke dia gitu, nggak banyak sih bang, cuman ya cukup lah kayaknya buat dia. Singkat cerita ya gue besokannya kerja lah bang, aktivitas itu gue masuk pagi. Nah masuk pagi, namanya waiters itu kan standby kan bang, standby di depan lah gitu kan, nggak di dalam, di depan sambil nunggu pengunjung datang lah gitu kan. Nah jadi di restoran gue itu tempatnya itu disediakan TV, kayak TV gitu bang ya, buat lihat-lihat berita gitu kan, fungsinya ya kata bos gue itu ya buat berita sama azan gitu kan, kayak kita tahu nih azan kapan datang gitu kan, ada waktunya gitu. Ya udah, nah dari situ ya gue ya biasa aja diri gitu sambil lihat TV, tiba-tiba ada berita breaking news. Nah ya lu pasti tahu udah kalau breaking news itu kan kejadian yang baru banget nih gitu kan, sampai live gitu kan pasti kan. Nah, itu emang gue nyaksiin TV itu tuh bang, gue deketin gitu kan, kayak gue jalan berapa langkah sambil gue lihat berita itu, ternyata ada gempa bumi dan longsor. Nah salah satunya si reporter itu nyebut ada nama desa gue bang. Iya gue jadi panik dong, coba gue cari berita lain dong, ternyata bener bang. Jadi kan kalau breaking news itu kan ya terjadi gempa bumi di mana gitu kan, dengan kekuatan berapa skala Richter gitu kan. Nah nanti di bawahnya kan biasanya ada alamatnya tuh, kejadiannya di mana. Nah itu nama desa gue dan ada rekaman amatirnya tuh, gue ingat banget itu desa gue bang. Yang disebutin. Iya, ada rekaman dari warga lah gitu kan, nah, video-video amatir itu. Nah setelah gue ngeliat berita itu, gue panik dong bang. Nah gue panik itu, gue kayak mau buru-buru pegang HP, sedangkan ya kerja gue lu tahu dong, kalau jadi waiters itu nggak boleh megang handphone gitu kan. Jadi ya udah, gue sabarin tuh bang sampai istirahat, gue lemes sambil gue liatin berita gitu kan, sampai gue oper-oper gitu bang TV-nya, channel-channel lain gitu. Ternyata sama, emang itu kayak desa gue gitu kan. Kepikiran sama keluarga lu? Parah bang, kepikiran banget. Di situ gue udah kerja juga udah nggak fokus banget gitu kan, sampai ya lemes lah. Gimana sih bang, kayak masih deg-degan sih, yang gue rasain tuh deg-degan parah, deg-degan kayak mau buru-buru tahu gitu keadaan keluarga gue di sana. Nah tibalah istirahat. Nah istirahat itu kan gue boleh megang handphone. Nah di sela-sela istirahat itu gue nyari kabar bang, nyari kabar. Terus gue telepon tante gue yang di Jakarta tuh, yang gue bilang tadi. Kalau gue sempat tinggal di rumah tante gue kan, yang dagang gado-gado gitu. Nah gue telepon dia, ternyata benar itu terjadi kejadian di kampung kita, benar kata dia gitu kan. Ya gue mau koordinasi ke kampung, nggak ada yang bisa dihubungin sama sekali. Mungkin sinyalnya udah nggak ada tuh ya? Iya, terputus atau gimana, gue nggak paham lah ya. Intinya nggak ada nomor telepon di sana yang bisa gue hubungin. Termasuk nomor telepon teman gue itu udah nggak bisa semua. Setelah itu, ya kan gue istirahat cuma sejam bang. Ya gue istirahat cuma sejam, di situ ya gue taruh handphone lagi dong.
Ya gue balik lagi ke kerjaan gue kan, gue tetap bang posisinya gue udah yang nggak semangat kerja gimana sih bang? Iya. Kayak diri tuh gue kepikiran gitu atau keluarga nyokap gitu kan, termasuk teman gue yang itu ada di bayangan gue gitu kan, gimana nih? Ya gue berdoa bang, ya berdoa aja gitu kan, ya semoga gue dapat kabar baik lah gitu kan. Nanti ini gue dapat kabar baik nih setelah gue pulang kerja gitu kan. Sampai tiba saat gue pulang masih belum ada yang bisa gue kabarin. Maksudnya yang bisa gue cari kabar gitu. Dari sana pun nggak ada kabar sama sekali. Ya jadi gue lemes dong. Pada situ gue balik ke kosan. Nah di kosan itu gue lemes bang, kepikiran gitu kan. Ya ampun ada kabar baik kayak gitu kan. Kayak apapun deh gitu kan gue terima gitu kan. Yang penting ada kabar dulu baru gue balik gitu kan. Atau gue ngusahain izin juga kan nggak enak bang. Karena gue baru banget kerja gitu kan. Tapi di situ gue di sela istirahat gue coba ngobrol sama supervisor gue. Kalau itu tuh kampung gua yang gempa itu sama longsor gitu kan. Cuman gua nggak tahu nih keluarga gua nih ya. Terus supervisor gue kayak ngasih izin sih bang, kalau memang itu kampung lu atau lu mau ke sana, gue diizinin tuh sekitar 2 hari atau 3 hari gue dapat izin gitu kan. Nah itu gue simpen bang, maksudnya ya kuncian gue lah gitu kan buat gue ke balik kampung gitu kan. Nah di kosan itu di sela-sela gue di kosan, gue udah nggak kepikiran makan, gue udah nggak kepikiran apa-apa bang. Padahal gue belum makan loh gitu kan, kayak gue belum makan ya gitu kan, tapi gue harus nunggu kabar. Nah, pas gue nunggu itu, ada telepon masuk bang. Telepon masuk, nomornya nggak dikenal. Cuman gue angkat, lu tau bang? Dia cuma ngomong, lu cepat pulang, tolongin. Gemeteran gimana sih bang? Tolongin, pulang buru gitu, tolongin. Gue nanya dong, lu siapa gitu kan? Ini siapa? Ya udah, ini mau pulang, gue bilang gitu kan. Ini mau pulang malam ini juga pulang, gue bilang gitu kan. Ini siapa gitu kan? Udah langsung mati telepon itu. Intinya minta tolong, buru. Sama ya udah pulang gitu. Cepet pulang, tolongin, buru. Setelah gue telepon balik nggak bisa ditelepon lagi bang. Itu nggak bisa ditelepon, gue coba telepon lagi lah pakai pulsa biasa, pakai WhatsApp itu nggak bisa, benar-benar nggak bisa lah gitu kan. Di situ makin dong rasa penasaran gue tuh buat balik tuh kayak udah harus balik malam itu juga. Nah akhirnya gue coba minta ongkos ke tante gue, minta ongkos buat balik pada malam itu juga, karena tante gue sebenarnya mau balik cuman karena lakinya masih 3 shift bang, maksudnya 3 hari kerja gitu, jadi dia nggak bisa. Ya udah, akhirnya gue minta ongkos aja kan sama dia gitu kan, buat bekal gue lah gitu kan, buat pegangan gue selama di perjalanan. Akhirnya dikasih, gue berangkat ke terminal. Sampai terminal itu ada kabar buruk nih bang. Jadi bis tuh nggak ada yang mau lewat sana karena udah tahu di sana tuh ada longsor sama gempa kan. Jadi jalanan tuh benar-benar kayak dibuang atau terjadi kemacetan parah, kata dia gitu kan. Di jalur itu tuh parah nanti macetnya gitu. Sekalipun bisa diputerin lah gitu bang, di apa namanya, ya dialihkan jalur ya akses tertutup gitu kan. Nah jadi gue coba, tetep gue nggak nyerah tuh bang, di terminal gue cari-cari minta bantuan. Nah si supir bis ini bilang, dia jadi kayak sebelumnya ngopi di tempat sekitar terminal gitu, bilang kalau Elf itu tuh mau ke daerah yang gue bilang tadi, ke rumah gue. Dia sempat cerita lah gitu, ngobrol sama supir Elf itu kalau mau samperin supir Elf yang mobil silver itu. Dia mau ke arah sana gitu kan, nggak tahu bayar berapa, saya nggak tahu gitu kan. Ya udah coba minta tolong aja. Nah, akhirnya gue cepet dong bang gitu kan, cepet. Ya udah gue langsung lari ke supir itu dan alhamdulillah bang. Jadi dia kayak awalnya tuh mau minta ongkos gede gitu ke gue. Setelah gue cerita kalau itu kampung gue dan gue harus nemuin keluarga gue gitu kan, mau evakuasi keluarga gue kalau emang intinya mau ketemu keluarga gue lah gitu kan yang tertimpa bencana gitu. Dan gue nggak dimintain ongkos, dia tulus niat bantu gue. Sama sekali nggak diminta. Alhamdulillah banget, di situ gue seneng kan, karena ya akhirnya gue pulang juga, bisa pulang pada malam itu, gue pulang juga. Gue inget banget bang, gue berangkat sekitar jam 11 malam. Jam 11 malam gue berangkat akhirnya gitu kan, ya berduaan lah sama dia. Dia sambil nanya-nanya gitu kan, emang desanya desa apa gitu kan, ya gue jelasin lah desa gue itu kan yang kena gempa. Nah setelah itu gue benar-benar nggak bisa tidur di perjalanan bang, gue ya kepikiran lah gitu kan. Sepanjang perjalanan nggak banyak cakap juga sih gue sama supirnya gitu kan, ngasih tahu nih udah deket, cuman gue nggak bisa lewat sana. Bener bang, kayak dipasang palang oren-oren gitu loh bang, pembatas jalan kayak oren ya. Dia emang nggak bisa lewat itu, dibuang jalurnya gitu kan. Nah dari perbatasan itu ke kampung gue itu masih sekitar
ya 3 kilo lah bang, lumayan lah gitu kalau buat jalan kaki, ya 3 kilo kan. Ya gue berani nggak berani bang, karena sepi bang. Jadi jalan raya itu mau masuk ke desa gue udah sepi dan gelap. Nggak ada listrik nyala bang, gue ngandelin flash handphone gitu ya. Gue ngandelin penerangan itu doang bang, jujur. Ya udah, gue kan jujur gue penakut bang. Kayak udah apalagi gelap gitu kan, habis bencana gitu gue takutnya ya. Udah pikiran gue udah macam-macam, tapi karena gue punya keluarga yang harus gue temuin dan harus gue selamatin gitu bang, gue udah nggak ada pikiran takut. Gue coba jalan kaki. Setelah sepanjang itu gue jalan kaki, ada gapura lah, perbatasan desa lah bang. Iya. Kayak perbatasan desa gitu, kayak gapura gitu kan. Nah teman gue di situ bang diri. Si teman gue yang akrab sama gue itu dari kecil, dia diri. Dari jauhan gue udah lihat orang itu dia kok. Dia nunduk tapi kayak nungguin gue gitu. Kayak gimana sih? Tapi kan gue nggak janjian gitu kan. Iya. Gue mikirnya kan, wah mungkin ya insting kali ya. Dia tahu pasti gue bakal datang malam itu. Akhirnya dia nggak nyamperin gue yang nyamperin dia gitu. Ya gue akhirnya nyamperin dia lah gitu kan. Nyamperin dia keadaan lusuh. Posisi gerimis bang. Hujan gerimis, tapi nggak gede banget. Hujan lah gitu kan. Udah rambutnya tuh udah berantakan, terus lusuh gitu. Tanah semua bang. Dia pada saat itu gue inget banget pakai baju kayak hijau toska gitu bang. Ya masih ketara lah gitu kan, apalagi tanah merah kan gitu. Gue coba panggil dong namanya gitu kan. Ya gue pakai samaran kali bang ya. Namanya Ujang. Jang, gue bilang gitu kan. Gimana keadaan gitu kan? Ya gue langsung ke situ lah gitu. Dia cuman, ayo kata dia, ayo. Lemes banget bang suaranya bang. Ayo, ikutin gue. Kayak orang capek gimana sih dia gitu. Oh iya Jang, gue bilang gitu kan. Gue semangat dong bang. Nah gue jalan itu bang, nggak berdampingan bang. Jadi kayak gue karena dia lemes gitu kan, gue selalu ngeduluin dia lah gitu kan. Di mana lagi Jang gitu kan, lewat mana lagi gitu. Karena gelap bang, penerangan gue cuma handphone gitu kan. Nah tiba saatnya dia nunjuk ke arah apa sih bang? Tumpukan lah. Iya. Tumpukan. Berhenti, gue sama dia. Berhenti kata dia, berhenti. Tuh, kata dia gitu kan. Apaan Jang? Gue bilang gitu kan. Bantuin kata dia gitu kan. Oh iya, gue bilang. Itu, jadi gue gini bang. Nanti kita terusin ceritanya nih. Sepanjang gue ketemu sama dia, kiri kanan gue itu kosong bang. Gelap, ya kan? Nggak ada penjagaan, nggak ada garis polisi atau apapun. Ada lalu lalang, cuman kayak sepi banget gitu bang. Iya. Nah, gue mikirnya, oh mungkin ya udah dievakuasi ke desa mana gitu kan, kampung gue ini gitu kan, atau dialokasiin kemana gitu. Intinya sepi lah bang, gue jalan sama dia sampai dia nunjuk ke tumpukan tanah itu, gue cuman berdua sama dia. Nah, setelah itu gue taruh tas gue dong bang, karena gue bawa pakaian kan, pakaian saling gue taruh. Gue coba bakar rokok tuh bang, bakar rokok. Terus dia diam di samping gue, diam aja kayak nggak banyak ya. Gue mikirnya gini, mungkin dia capek, satu, kedua sakit. Atau ada yang kena ketiban apa gitu. Nah gue mikirnya gitu. Karena gue tahu dia bang, dia tuh orangnya tipikalnya yang gak banyak ngomong. Jadi dia kalau ngomong emang dari semasa hidupnya tuh emang secukupnya bang. Jadi gue demen sama dia gitu aja gitu. Gak banyak, gak suka ngomongin teman gitu kan. Nah introvert lah intinya, dia ngomong secukupnya. Nah ya gue paham sifat dia dong. Oh ya udah berarti emang dia lagi gak mau diganggu kali ini atau kecapean banget. Jang sini duduk bilang gitu. Dia diri bang. Diri nunduk gini aja nih. Nunduk nyanderan lah gitu kan di pohon gitu. Terus dia nunjuk lagi ke arah tumpukan itu bang. Tolong gitu dia. Tolongin. Iya Jang, tadi dulu gue baru banget sampai gitu kan. Lagian kita mau ngorek pakai apa gitu. Mau apa? Iya kan? Karena emang gue kan gak bawa apa-apaan bang. Gue cuma bawa pakaian gitu kan. Akhirnya gak lama dia pergi bang. Pergi, gue takut dong. Jang, gue bilang mau kemana gitu kan. Dia gak nyautin tuh, dia pergi. Kayak dapet buat ngorek gitu bang, kayak kayu gede lah gitu, cuman enteng gitu, kayu gitu kan, buat ngorek lah gitu, cukup intinya. Dia kayak ngasih ke gua gitu, nih kata dia gitu kan. Yang gue kesel di situ pada malam itu sama temen gua, dia nggak bantuin dong, kayak diem aja bang. Gue bilang lu gimana gitu kan, lu udah nyuruh gua tapi lu nggak mau bantuin Jang, gue bilang gitu kan. Ya lama lah gitu kan, cuman ya lagi-lagi gue tahu sifat dia bang, dia kalau makin gua naik tekan makin emosi, yang ada dia ngambek gitu sama gue. Ya udahlah gitu kan, gue kayak udah tauin sifat dia lah gitu. Gue korek dia pergi bang, di sela-sela gue ngorekin tumpukan itu. Lu nggak tahu tuh? Nggak tahu dia kemana, dia nggak bilang.
Dia pergi, gue pikir kayak ya awal aja kan dia pergi, nggak taunya dia ngambil kayu. Nah, pikiran gue kedua dia ngambil air minum atau minta lah ke tempat-tempat apa lah gitu kan, nyari air minum lah feeling gue. Nah gue sendirian tuh bang, jadi handphone gue taruh ya cuman di batas itu aja, sisanya gelap bang, nggak ada listrik, nggak ada cahaya apapun gitu kan. Adalah paling sekali 2 kali gue dengar suara motor tuh ada. Nah gitu kan, paling ya suara-suara angin gitu kan. Gue masih ngegali bang, dan di beberapa menit setelah gue ngegali itu ada yang aneh bang. Apa? Satu, teman gue nggak balik lagi. Kedua, gue ngorek baju warnanya sama hijau Tosca yang dia pakai. Asli. Itu, aduh. Jadi gue kan ngegali kan cuma pakai peralatan minimum memang ya. Ya lu tau lah pasti lama kan gitu kan. Apalagi tumpukannya tuh kayu besar gitu kan, kayak genteng-genteng gitu hancur. Nah jadi kayak bentuk lubang doang bang gitu bang, lubang gitu kan, gue bentukin lubang gitu. Cuman ya sisanya gue tarik pakai tangan lah gitu kan, gue tarik. Itu ada kain gitu bang, kayak kaos sih, sama kayak baju yang dipakai sama si Ujang gitu. Nah di situ gue masih nungguin si Ujang bang. Nah sambil nungguin dia, gue coba ya iseng-iseng tuh bang sambil ngegali gitu. Gue pegang bang itu bahannya kaos gitu, cuman nggak belum kelihatan apa-apa bang. Karena gue nggak megang pacul, gue nggak megang apa kan susah juga kan, gue tarik-tarik juga susah gitu kan. Ada cahaya bang, cahaya motor nih nyamperin gue. Nah gue bilang si Ujang nih gitu kan. Ternyata bukan bang. Nah ternyata tim SAR sama polisi sekitar situ nyamperin gue. Gue dimarahin abis bang, di situ. Kenapa? Katanya gue lewat itu udah di garis polisi, sama gue lewat main nyelonong boy aja gitu bang, kayak selonong gitu aja, nggak izin. Di situ posisi gue nggak merasa bersalah dong bang, karena sepenglihatan gue, awal gue masuk itu sepi, bener-bener nggak ada apapun ya. Iya nggak ada apapun, nggak ada. Ya kiri kanan gue emang udah sepi, tumpukan rumah hancur gitu kan. Ya kalau ada penjagaan gitu otomatis gue bilang juga dong, minta anterin juga dong, pasti minta cari keluarga gue atau nggak perlu teman gue nganterin ke situ kan sampai situ. Gue bilang bang, tuh orang nggak percaya mau lewat mana lagi kata dia, lu pasti lewat penjagaan. Iya betul pak, saya tadi lewat gapura desa, bener bapak bilang bener, cuman saya nggak ngeliat pak kalau ada penjagaan di situ, apalagi garis polisi. Gue bilang begitu bang. Ternyata dari kejauhan dia denger suara-suara kayak gue berisik kali bang ya, takutnya maling atau apa gitu kan yang berusaha, ya ada aja lah bang namanya begitu kan. Nah di situ dia ternyata bener ada orang, nah gua gitu lagi ngegali gitu, emang lagi ngapain gitu kan. Ini tadi ada apa? Jadi gue jelasin bang ya ke bapak polisi sama tim SAR itu bang yang bantu tim evakuasi lah gitu kan. Jadi saya dari Jakarta pak, saya bilang saya juga rumah saya di sini desa ini gitu kan, keluarga saya itu ini gitu kan, gue sebutin bang. Udah nanti kalau itu di posko aja. Dibawalah gue ke posko bang. Nyampe posko gue pikir udah dong, masih diomelin juga bang, kenapa gue nerobos. Masuk begitu aja ketahuan, hujan masih deras kata dia. Kemungkinan longsor susulan tuh ada. Gue udah intinya diomelin gitu bang buat keselamatan lah. Cuman di situ ya udah gue terima lah gitu kan. Cuman tetep gue merasa nggak bersalah bang. Karena sepenglihatan gue itu sepi dan nggak ada apa-apa. Cuman gue sama temen gue gitu doang. Dan tadi lu bilang padahal itu gerimis, dia bilang hujan deras. Hujan deras kata dia. Emang deras bang pas nyampe posko hujan deras kata dia gitu kan. Ya akhirnya gue di situ nggak mau debat panjang gitu kan. Nah gue masih penasaran bang, ini si Ujang ini kemana? Gitu kan, sambil gue di posko salin, lap-lap kan, karena gue bawa salinan gitu kan, mau gue salin, gue nyeduh kopi, nyeduh lah gitu kan, minta air panas. Di situ kan ke dapur umum bang, namanya posko bencana gitulah gitu kan, gue minta sama TNI lah, minta air panas, gue coba ngangetin diri bang, karena emang hujan-hujanan gue posisinya bang, udah lepek banget, udah tanah merah semua lah. Nah gue coba tenangin diri bang gitu bang, sambil gue nunggu si Ujang pasti kesini, ya gitu kan. Tapi gue balik lagi, kok tadi sepi ya? Gue lewat sama si Ujang itu, gue masih kepikiran itu lah bang. Kok kata si tim SAR sama si pak polisi itu ada penjagaan, ada polis lain. Tapi bener bang, setelah gue dibawa ke posko, iya bener bang, ada polis lain, terus ada posko gitu bang, posko penjagaan lah, nggak boleh lewat ke situ. Bener bang. Nah gue kepikiran lagi dong bang, udahlah gitu kan, mungkin emang dasar tadinya aja gue panik kan. Gue bilang bang, gue penakut bang orangnya, tapi gue ngeberanin diri karena keluarga gue gitu kan. Gue tidur tuh bang di posko gitu kan, dengan berharap si Ujang udah ada nih.
Nah, si Pak polisi sama itu bangunin gua. Bangun kan gitu kan. Emang semalam mau kemana? Iya Pak, saya mau ke situ boleh Pak. Ya udah kalau siang boleh gitu kan. Udah nggak hujan juga Bang posisinya. Ya udah. Gue ditemenin nih Bang sama tim evakuasi bareng-bareng ke daerah yang parahnya gitu kan. Ke desa gua. Nah balik lagi, gue ketumpukan itu langsung Bang. Ketumpukan yang semalam gue gali. Kenapa nggak ke keluarga lu dulu? Karena gue masih penasaran Bang. Oke. Penasaran, gue ke situ lagi. Nah jadi rumah gue sama rumah Ujang itu beda 3 rumah lah Bang. Gue udah lihat rumah gue udah hancur dan gue udah nggak bisa ke situ karena rumah Ujang itu di atas posisinya yang gampang. Kalau gue mau turun ke rumah gue, itu gue harus nggak bisa sih Bang, masih belum bisa. Harus pakai beko dulu gitu, baru ya kayak gitu. Makanya gue nggak ke rumah gue dulu. Yang masih bisa gue tapak itu, yang masih bisa gue singgahin itu ya rumah si Ujang nih, tumpukannya. Nah gue coba ngegali di situ Bang. Gue gali lagi tuh ya terusan. Nah, gue minta, karena ada bantuan pacul kayak gitu-gitu kan sama tim SAR, gue minta bantuan Bang. Minta bantuan. Setelah itu dibantu sekitar setengah jam lebih lah Bang. Itu nerusin galian yang semalam gue gali. Lo mau tahu Bang siapa yang gue temuin Bang? Siapa ya? Almarhum teman gue itu si Ujang. Nah tadi kan sebelum kita cerita kita udah ngobrol di bawah Bang ya. Masalah gue punya bukti ya kan, beberapa video dan beberapa foto di saat gue menemukan jenazah teman gue itu. Iya. Nah tapi kan karena dari pihak keluarga nggak ngizinin kalau untuk ditampilin ke YouTube atau gimana gitu kan. Tapi gue dapat izin sih Bang. Dapat izin untuk menceritakan hal ini gitu kan. Tapi kalau lu mau lihat, gue punya buktinya Bang. Boleh dong. Mana? Sorry. Nih Bang. Ini proses pas yang gue bilang tadi, gue di posko kan bangun pagi, terus gue langsung ke rumah si almarhum teman gue ini Ujang. Nah ini di rumah gue benar-benar nggak bisa dilaluin dong. Jalan kaki. Nah sedangkan ini rumah Ujang nih. Ada beberapa tumpukan. Nah ini lokasi tempat gue nemuin Ujang pas malam hari. Nah ini proses pengangkatannya Bang. Nah ini nih Bang, yang video, sorry. Oh ini videonya ini? Iya. Ini lu udah langsung rekam, gak apa-apa tuh di depan tim SAR pada saat Enggak, karena kan mereka tahu ini keluarga gua. Oke. Ini keluarga gua dan ini teman gua bilang. Anjir itu sampai kayak gitu ya ininya ya, sorry itu ya. Gua kalau gua sebenarnya bukan mau nge-save atau buat gua ini sih Bang, tapi kayak masih nggak nyangka gitu Bang. Karena yang gue tahu nih beliau ini benar-benar kayak nungguin gue pulang momen lebaran sebenarnya. Dia janjian sama gue momen lebaran itu mau ke pantai, ngajakin gue jalan. Gue bilang nanti lebaran gue ada rezeki, kita ke pantai. Nah itu ada janji. Gue dari situ tuh Bang, gue pas jenazah dia diangkat gitu kan, sampai diiniin gitu kan, sampai dikebumikan gitu kan, kayak gue benar-benar nemenin prosesnya Bang. Gila sih. Karena gue nggak mau mungkin apa ya Bang, gue udah mungkin hanya itu Jang yang gue bisa beri ini. Maksudnya gue kasih ke lu nih di akhir-akhir lu di bumi gitu kan, maksudnya di dunia ini gitu. Gue cuman itu Jang yang gue bisa bantu dalam hati gue nih Bang gitu kan. Kayak gue cuma bisa ngasih itu Jang gitu kan. Semoga kita bertemuin lagi lah Bang, gue mintanya beneran. Karena gue masih belum puas gitu, kayak masih belum puas Jang gue main sama lu, kayak masih mau ketemu gue sama lu. Apalagi kita udah ada janji lebaran itu gue mau ke pantai sama dia. Perasaan lu gimana tuh pas, maksudnya lu bantu ngangkat dong? Gue bantu Bang. Itu gimana perasaan? Satu gue nangis sudah pasti dong. Kayak gue sedih udah pasti. Ya sambil bibir tuh gemeter gitu masih Bang, kayak gue sedih banget. Yang gue tatapin itu wajahnya Bang, percis Bang. Kayak semalam tuh dia kayak emang ada goresan baret gitu Bang. Serius, ini baret dia ada. Itu gue yang gue perhatiin itu wajahnya sih. Jadi pas gue ngeliat mukanya gitu Bang, kayak gue perhatiin, ya gue kayak sedih satu, kedua, ya nggak nyangka gitu semalam itu siapa gitu. Kayak gue nggak nyangka gitu kan Jang gitu, selama ini berarti lu nungguin gue dateng atau gimana, atau kangen, gue nggak tahu Bang ya kan, namanya perasaan dia tuh. Nah terus lu sampai kayak lu nemuin gue Jang semalam tuh lu gitu, walaupun ya gue nggak tahu Bang ya sedih Bang gitu Bang, kayak gue udah nggak bisa. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi memang mungkin si Ujang ini intinya minta bantuan sih ya. Dan salah satu orang yang bisa bantu ya cuma lo doang. Iya. Mungkin. Ke situ sih gue mikirnya, jadi gini Bang, kayak persahabatan gue tuh emang sama lu Jang udah
bukan main-main gitu Iya, bang. iya, Kayak iya. gue, lu tau bang, itu kan posisinya gue ngekos ya, tau gak? Sampai pacar gue nanya, karena gue pajang foto gue berdua sama dia, terus sama foto dia sendiri tuh bang. Terus gue bilang sama cewek gue kan, cerita kan gitu kalau ini sahabat gue gini, gue cerita gitu. Dan ya takutnya kan namanya gue di kosan terus gue nyimpen foto cowok gitu, kalau gue nggak jelasin gitu bang ya. Akhirnya gue jelasin ya, sampai segitunya bang gue sama si Ujang itu, sampai gue simpen gitu, sampai gue bawa ke kosan gitu. Karena gue punya foto kecil gue sama gitu yang masih ketemu lah bang, setelah gue korek-korek ada bang kenangan gue tuh sama dia, itu gue pajang bang di kosan. Nah ini setelah Ujang, ini nasib keluarga lu gimana nih? Gue juga bertanya ini. Nasib keluarga gue, abang ipar gue nggak selamat. Serius? Iya, abang ipar gue nggak selamat, terus keluarga gue itu ternyata udah dievakuasi ke desa lain. Alhamdulillah selamat, karena posisinya kan longsor itu sore bang. Nah sore itu gue tahu banget nih, nyokap gue sama bokap gue sama adik gue tuh udah pasti nggak di dalam rumah kalau setiap habis asar. Ya adik gue udah pasti olahraga nih. Nah kalau nyokap bokap gue tuh biasanya keliling aja bang gitu, iseng gitu, main gitu, nyari jajanan atau apa. Nah abang ipar gue ini kebetulan baru pulang kerja. Dia istirahat, dan posisi ditemukannya memang di kamar dia. Nah kamar dia itu jadi udah ketumpuk banget bang. Nah di situ gue sedih, ditambah dari sedih Ujang gue lebih sedih lagi kan ya abang ipar lah gitu kan, abang ipar gue gitu kan. Ya itu sih udah, menurut gue udah pelajaran yang dikasih udah luar biasa sih bang, menurut gue udah. Iya. Lu datang berarti H+1 ya? Iya, H+1. H+1? Iya. Enggak, jadi ya H+1, iya kan? H+1 terus malamnya. Iya. Nah, sorry nih ya, itu yang meninggal udah banyak pada saat itu? Udah ditemuin udah banyak belum yang dievakuasi? Yang gue bilang tadi, karena gue pas datang itu kan sepi bang. Yang perasaan gue, tapi pas besok paginya itu udah ada beberapa kantong mayat. Udah dijejerin gitu bang. Nah itu gue keliling bang, ngelihat datanya kan pasti ditempelin bang, datanya ini itu kan nama-namanya. Itu nggak ada keluarga gue. Nah gue keliling kan, banyak kantong mayat, ya nggak ada keluarga gue. Ada tetangga gue kenal bang gitu kan, karena sengaja dibuka kan, kalau bencana gitu nggak disletingin semua bang. Kantong mayat tuh kan gitu. Sengaja dibuka di pas wajahnya, biar kalau ada sanak famili yang ada keluarga yang mau lihat, tahu langsung gitu kan, langsung bisa dievakuasi dan langsung bisa dimakamin bang gitu. Karena kan setahu gue tuh dari pihak Basarnas sama tim SAR gitu, kalau mau memakamin mayat itu harus ada izin dulu ya, diusahain kayak nunggu dulu gitu bang. Nah itu gue nggak ada di situ, tapi gue udah lihat kantong mayat banyak. Ujang kan tinggal sama ibunya ya? Sama ibunya. Ibunya gimana? Ya semua nggak selamat bang, satu keluarga dia. Di satu tumpukan itu? Iya. Jadi yang pertama ditemuin Ujang. Karena Ujang itu rumahnya 2 tingkat bang. Iya. Nah kan posisi desa gue itu kayak bersusun-susun gitu bang. Nah Ujang ini kamarnya di atas. Ya lu paham dong. Jadi yang di atas dulu dong yang bisa dievakuasi, baru yang di bawah. Nah itu yang gue korek-korek itu ya, itu kamarnya Ujang. Jadi itu kayak tanah tumpukan gitu ya, itu udah bersusun bang, udah ke bawah tuh longsornya tuh udah. Yang rumah gue tuh beda 3 rumah sama Ujang. Iya. Terus ada cerita apa lagi? Ya dari situ ya paling sisi ininya ya gue sering apa nih? Kayak sosok Ujang tuh ada di kosan gue bang, di tangga. Iya. Pulang gue kerja kan ya, kalau masuk siang lu tau lah ya, jam 10 sampai jam 11 lah gue udah nyampe kosan lah gitu. Jadi gue lantai 2 gitu bang. Nah tangga gue kan set belok gitu kan, nah, baru lantai 2 kan gitu. Itu kadang dari kejauhan tuh udah ada di tangga gitu. Posisi dia tau gak? Sama waktu dia nungguin gue di gapura nyendernya, nunduk begitu. Ya tapi gue kangen bang sama Ujang gitu, kayak Ujang lu gitu kan, kayak ngarep juga sih, tapi nggak ada bang. Kayak bayangan-bayangan Ujang itu ada setiap gue lagi emang kepikiran dia gitu, dia kayak mungkin ya mau nampakin, temen emang kan kita udah beda alam bang. Iya. Gitulah gitu. Tapi ada sih ya beberapa kali gitu gue ditampakin sosok Ujang gitu, kayak dia lagi ngapain gitu, kebiasaan dia gitu. Gue apalagi pas gue pulang kampung ziarah bang. Nah setelah ya udah beberapa bulan lah gitu kan, udah mulai pulih lah gitu kan, tapi belum semuanya lah bang ya. Rumah gue juga masih baru bangunan darurat gitu kan. Gue nyempetin setiap gue pulang kampung pasti gue sempetin ke ziarah. Ke makamnya Ujang dan keluarga gue, abang ipar gue itu.
Karena mau bagaimanapun ya cuma doa bang gue bisa ngasih ke Ujang. Udah nggak bisa ngasih apa-apa dong, ya kan? Gue udah nggak bisa ngasih dia apa-apa, udah tinggal doa aja gitu. Gue doain Ujang ya semoga ya husnul khotimah lah bang, mintanya. Iya. Iya. Semoga almarhum tenang lah ya Iya bang. di sisinya. Iya. Tapi tadi nama asli sorry ya. Nanti dibip aja ya nama aslinya. Karena kan doa ya, semoga bisa langsung sampai. Amin bang. Amin ya. Amin. Oke. Ya jadi cuma itu aja sih yang bisa gue ceritain bang. Menurut versi gue ya itu bukan cerita serem sih bang, tapi lebih cerita yang ya agak serem sih kalau buat pendengar yang lain ya. Cuman dibuat gue itu sebuah pengalaman yang nggak bakal bisa gue lupain karena perpisahan temen gue itu kayak dia mau sama gue gitu, kayak mau minta tolongnya sama gue, alhamdulillah banget gitu. Menurut gue ini pengalaman baik sih menurut gue, bukan pengalaman buruk. Oke, mungkin untuk video kali ini gue rasa cukup, dan buat teman-teman yang pengen tanya lebih lengkap lagi mengenai tadi yang diceritain sama Bang Edoy, lu bisa mampir aja ke Instagram lu apa Doy? Adoy Brew, ADOII BREW. Oke Brew. Iya. Untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Iya. Oke, gue tutup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Adoy Brew. Pamit. Bye.